Pertama adalah partisipasi pengguna, yaitu semua media sosial mengajak semua penggunanya untuk dapat berperan serta memberikan umpan balik terhadap sesuatu. Nah, ini sebagai jembatan komunikasi untuk memudahkan kebijakan dipahami oleh para publik. Itu yang digunakan oleh Pak Presiden. Anda tidak mau mencoba. Sehingga apa yang terjadi? Anda menunggu waktu untuk sempurna untuk berbuat, akhirnya Anda tidak berkarya. Usia Anda makin jalan, Anda tidak berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Viral Marketing Class 101, dan saya termasuk orang yang berbahagia bisa sharing di sini bersama teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini saya akan sharing bagaimana digital dalam sebuah fenomena yang mungkin secara rutinitas kita selalu memberikan sesuatu kontribusi dengan cara berarti kita sudah paham dengan konteks komunikasi digital, tetapi secara filosofis maupun secara praktis mungkin banyak yang belum tahu secara detail. Saya akan sharing pertama adalah bahwa salah satu komunikasi digital melalui adalah sosial media. Nah, kalau menurut para ahli yang saya ambil dalam sebuah kutipan menurut Farinder Taprial dan Priya Kanwar tahun 2012, bahwa media sosial adalah media yang digunakan oleh individu yang agar media sosial atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, apakah itu berita, foto, dan lain-lain kepada orang lain. Itu definisi yang secara umum, yang global yang kita pahami. Nah, dalam hal ini juga tentu ada karakteristik media sosial yang kita dapat bisa mengenali sebuah media sosial melalui ciri-ciri yang dimilikinya, seperti pertama adalah partisipasi pengguna, yaitu semua media sosial mengajak semua penggunanya untuk dapat berperan serta memberikan umpan balik terhadap sesuatu yang seperti pesan atau konten di media sosial. Nah, pesan yang dikirimkan bisa diterima ataupun dibaca oleh banyak orang. Nah, itu menjadi karakteristik media sosial. Tentu, kedua adanya keterbukaan. Nah, mayoritas media sosial membolehkan adanya interaksi terhadap sesuatu konten, baik itu dalam wujud respon maupun pembicaraan antar penggunanya. Serta penerima pesan bebas menentukan kapan melaksanakan interaksi terhadap pesan tersebut. Itu menjadi satu karakteristik. Yang ketiga adalah yang saya sebut connected, artinya adalah keterhubungan. Lewat media sosial, para pengguna bisa tersambung dengan pengguna yang lain lewat sarana tautan atau link, serta sumber data yang lain. Proses untuk pengiriman sebuah pesan ke suatu media sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan media lain membuat informasi banyak terhubung di dalam satu media sosial. Nah, inilah menjadi karakteristik yang menjadi teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa paham bahwa itulah secara substansi konsep. Nah, bagaimana jenis-jenis konteks komunikasi sosial ambil dari Nur Fandi yang dibuat oleh Nurudin tahun 2012 melalui bukunya Media Sosial Baru atau Media Sosial secara Substansial, mengubah cara komunikasi antara organisasi, masyarakat, serta individu. Adapun jenis-jenis dari media sosial yang saya pahami adalah sebagai berikut. Pertama, ada collaborative project. Ini harus dipahami ya. Jadi collaborative project, nanti saya akan berikan sampelnya. Merupakan suatu media sosial yang dapat membuat konten, halayak pun dapat mengakses konten tersebut secara global. Nah, ada dua subkategori yang masuk dalam collaborative project tersebut dalam media sosial. Yang pertama yaitu wiki, dan kedua adalah bookmark sosial. Nah, itu yang menjadi. Kedua, istilah ada namanya blogs dan microblogs. Nah, blogs dan microblogs yang saya pahami adalah website yang memfasilitasi penyampaian sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya. Nah, pada kenyataannya, blogs dan microblogs banyak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan sebuah produk, begitu pula para selebritis. Mereka memanfaatkan blog sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Beberapa contoh, misalnya memanfaatkan blogs dan microblogs, diantaranya Kaskus dulunya ya, mungkin pernah dengar, kemudian ada Multiply dan blog. Yang ketiga, yang saya pahami dalam konteks ini, Pandi mengurai bahwa ada namanya content communities. Nah, content communities merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi foto misalnya, dan video dengan orang yang dituju yang termasuk dalam subkategori content community. Sebut saja. Yang keempat adalah saya masih ingat itu dalam konteks ini adalah social networking atau situs jejaring sosial. Adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna
untuk terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadinya atau akun pribadinya. Nah, profil pribadi itu mencakup sebuah jenis informasi, ya termasuk semua jenis informasi seperti foto, video, audio, blog, dan lain-lain sebagainya. Nah, situs jejaring sosial pada umumnya memiliki fitur yang seperti pesan instan dan email yang kita tahu. Juga selain itu, situs itu juga dapat membantu seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dalam jejaring sosial ini terdapat beberapa macam jenis, diantaranya misalnya kita sebut saja GeoCities, ya, 6 Degrees, dulu ada istilahnya Friendster, kemudian ada Yahoo Messenger, ada namanya sekarang yang dikenal yang mungkin teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa pakai Facebook, Twitter, terus ada dulu nama MySpace, kemudian ada Black Instagram, Skype, Disno, Confrog, Yahoo Confrog, UI, Virtual Games Worlds, dan Virtual Social Worlds, dan lain-lainnya. Itu adalah sebuah konteks sosial fenomena hari ini. Kita tahu bahwa kondisi hari ini, rekan-rekan mahasiswa harus paham bahwa di Indonesia saja terjadi yang nama bubble dalam sebuah konteks digital. Tahun 2021 pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa. Artinya, kalau secara 270 juta jiwa, itu sudah hampir majority Indonesia tidak ada yang tidak koneksi dengan internet. Media sosial yang terpopuler di Indonesia ya kita sebut saja. Nomor satu, apa? Yang seperti yang mungkin kita tonton setiap sebentar, yaitu YouTube, kan begitu. Setelah itu ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, Facebook Messenger, Line, LinkedIn, TikTok, ya Pinterest, Telegram, WeChat. Nah, itu urutan-urutan yang mungkin kita pahami. Itulah situasi hari ini, bagaimana fenomena sosial media. Nah, apa yang menarik dalam kondisi ini? Ya, mungkin saya, salah satu contohnya, mungkin para dosen, ataupun teman-teman semua rekan mahasiswa menggunakan istilahnya pemanfaatan influencer sebagai tokoh media sosial. Ini kan sangat luar biasa, bagaimana memanfaatkan media sosial. Akhirnya apa? Pak Presiden sendiri juga dalam sebuah fenomena kita tahu memakai generasi muda untuk melakukan influencer positif menjadi staf khusus beliau di generasi muda. Nah, ini sebagai jembatan komunikasi untuk memudahkan kebijakan dipahami oleh para publik. Itu yang digunakan oleh Pak Presiden. Nah, pemerintah pun juga menggunakan hal yang sama. Oleh sebab itu, inilah fenomena-fenomena yang saya harus bagi dalam kondisi bahwa pemanfaatan influencer sebagai tokoh komunikasi digital itu sudah wujud dan termasuk diri kita. Apakah kita termasuk influencer di sini? Ataukah tidak? Ya, sederhana sebenarnya. Kalau dulu bercerita di warung-warung, ada orang yang menjadi, wah, Bapak itu ngomong loh, pasti kita tunggu seminarnya. Nah, sekarang siapa saja bisa menjadi fenomena menjadi influencer. Nah, ketika fenomena ini beredar di mana-mana, terjadilah fenomena yang disebut dengan post-truth. Dan post-truth itu adalah kondisi yang kadang-kadang ketika emosi atau hasrat memihak pada efek yang melebihi realitas, akhirnya melahirkan sebuah post-truth. Apa sih post-truth gitu? Nah, ini yang menjadi menarik. Post-truth itu bagaimana fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran diungkapkan dengan sebuah fenomena yang opini, yang mana kebenaran itu diragukan, tetapi bisa menjadi kebenaran yang mutlak ketika menjadi apakah itu viral dan sebagainya. Meskipun sebenarnya fakta menunjukkan hal yang berbeda, tentu hal semacam ini menjadi kebiasaan yang lazim dalam lingkungan masyarakat postmodern hari ini. Kehadiran post-truth dikarenakan beberapa kondisi yang ada di masyarakat saat ini. Seperti pesatnya perkembangan teknologi, dengan perkembangan teknologi masyarakat merasa nyaman dengan berbagai informasi dan terima dapat dipilih. Ini yang menjadi permasalahan khusus. Dulu kita masih ingat, ada fakta, kemudian diceritakan di warung-warung, kemudian itulah menjadi opini. Tetapi hari ini, opini, gosip-gosip, yang kemudian diulang-ulang di warung-warung, bisa menjadi fakta. Dahsyatnya yang namanya kondisi post-truth dalam kondisi kekinian. Nah, hal ini yang harus kita antisipasi sebagai generasi muda, bagaimana validitas informasi, kalau bahasa Arabnya, bagaimana kita bertabayun terhadap segala informasi untuk menjadi informasi itu bisa dikunyah dengan baik. Kita sebut saja dalam kondisi pandemi hari ini, begitu banyak viral-viral tentang bagaimana jangan ke rumah sakit, tidak usah vaksin dan sebagainya. Akhirnya apa? Membuat konflik. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai anak muda, saya berharap banyak bahwa bagaimana kita bisa menjadi influencer dalam hal ini. Saya kadang berbagi cerita, misalnya diri saya sendiri. Saya kadang berusaha untuk menjadi orang berpraktis, menjadi seorang praktisi. Jadi kalau misalnya angka naif, kita paham dalam sebuah konsep, tapi kita tidak mempraktekkan.
Kita lihat sebuah fenomena hari ini, YouTube bertumbuh kembang. YouTube sebagai media baru nomor 1 di dunia saat ini. Orang menjadi bahkan bukan hanya menjadi sosial, tapi menjadi sebuah bisnis. Orang memanfaatkan itu menjadi peluang bisnis. Nah, ini yang saya ceritakan. Makanya saya sendiri juga berperan untuk memainkan peran itu. Seperti apa? Instagram misalnya. Saya merasakan bagaimana berjuang ketika Instagram itu berdiri dari nol, kemudian bagaimana meyakinkan orang bahwa kita tuh bisa menjadi public opini atau opinion maker, kemudian berubah menjadi influencer. Akhirnya followers saya dalam proses berapa tahun ya 20 ribuan misalnya. Itu yang saya lakukan. Nanti boleh di tag, ada Instagram saya Yuliandre Darwis. Boleh tag. Hari ini saya mungkin dengan teman-teman tidak bertemu, tetapi ketika menonton video kelas ini, tentu kita menjadikan ini koneksi kita menjadi dekat. Bahwa kita mungkin teman-teman bisa langsung saja DM saya, direct message, mungkin suka atau tidak suka diri saya, atau mungkin memberikan sesuatu pandangan terhadap diri saya. Dulu kita ada batasan, ada unduh-unduh ibaratnya. Jadi kalau saya dulu, kalau di zaman kuliah, itu kalau bimbingan mahasiswa itu menunggu dosen itu kita menunggu jadwal itu benar-benar kapan dia datang ke kampus, jam berapa, baru kita bikin appointment. Hari ini semua serba instan, orang bisa WhatsApp, bahkan bimbingan pun bisa melalui digital, apalagi kondisi pandemi, dikirimkan dari email hanya berapa kali sudah bisa skripsi kita jadi tuntas. Nah inilah yang harus kita pahami bahwa teknologi ini mempermudah kita, tidak mempersulit kita. Manfaatkan Instagram saya itu untuk menarasikan pikiran saya yang kadang, apalagi yang saya harus share kepada teman-teman semua. Nah, itulah pembuktian diri kita. Bahkan mahasiswa sendiri atau teman-teman sendiri misalnya, banyak juga yang masih galau dengan dirinya, tidak confident. Akhirnya ketika mempublish semua konteks media baru, akhirnya bingung. Apalagi ya konten yang mau saya sebar, kadang-kadang malu, kadang-kadang bingung. Akhirnya apa? Kita nggak mau berkarya. Memang kita harus memikirkan orang lain kah? Ataukah kita harus menjadi seorang yang sempurna untuk menyebarkan informasi kepada orang lain atau berbagi kepada orang lain? Menurut saya tidak.